Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali hari ini bersatu teduh dari gereja yang ada di Laodikia, gereja yang di dalamnya tidak ada pujian, tetapi Tuhan menegur dan Tuhan yang penuh dengan kasih memberikan jalan keluar untuk mereka bisa tidak berada pada posisi dan kondisi kerohanian yang miskin, melarat, buta, dan telanjang. Kita sudah belajar bagaimana gereja ini dinasehati untuk mereka boleh membeli emas daripada Tuhan yang telah dimurnikan dan membeli daripada Tuhan tentunya. Jadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 kita sudah belajar dan kita semua dan orang-orang tahu bahwa Laodikia itu suam. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa kesuaman rohani telah membawa gereja ini pada satu kondisi merasa cukup dengan dirinya. Tuhan berkata, engkau berlagak, aku kaya, aku telah mewujudkan semuanya terjadi. Aku tidak butuh apa-apa, kata gereja ini. Tidak butuh apa-apa dari siapapun, termasuk Tuhan. Jadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang religius kelihatannya, melakukan banyak hal untuk Allah, tetapi mereka berpikir merekalah yang melakukan segala-galanya. Yesus berkata bahwa karenanya dia menasehatkan gereja ini untuk membeli daripada Tuhan, daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi Tuhan menawarkan 3 hal untuk mereka menukar apa yang mereka miliki dengan 3 hal yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu emas yang dimurnikan adalah tentang Kristus yang adalah harta kita yang sempurna dan kekal. Pakaian putih adalah tentang jubah kebenaran Kristus, bukan kebenaran manusiawi kita, kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran Allah. Makanya kita disuruh berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa mengerti mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Dan mereka disuruh membeli minyak, atau bahasa aslinya menggunakan salep, untuk melumas, sehingga mereka bisa melihat. Jadi mereka perlu pewahyuan tentang siapa Kristus dan apa yang telah dilakukannya di salib. Kita melihat ada banyak contoh bagaimana murid-murid, misalnya 2 murid ke Emmaus. Mereka murid Yesus, tahu tentang Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, mereka kecewa, tidak dikatakan kecewa, tapi mereka meninggalkan. Mereka pergi ke Emmaus, kira-kira 12 kilo jaraknya dari Yerusalem. Di tengah jalan mereka sedang cerita semangat tentang Yesus yang mati dan bangkit. Walaupun mereka sudah dikatakan, tapi mereka sudah berulang-ulang mendengar hal itu, tapi mereka tidak percaya. Sampai akhirnya ketika mereka sedang sharing, Tuhan muncul di tengah-tengah mereka dan berbicara apa yang sedang kalian bicarakan. Mereka berkata, engkaukah satu-satunya manusia yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem tentang Yesus, orang Nazaret. Sampai pada akhirnya mereka berjalan dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bicara tentang Yesus, menceritakan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang ada bersama-sama dengan mereka. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak dapat pewahyuan. Itu yang terjadi dengan gereja di Laodikia. Makanya mereka perlu beli minyak, mereka butuh pewahyuan, sehingga akhirnya mereka bisa melihat ketika hati mereka hampir katanya hangus terbakar. Ketika Tuhan membuka pikiran mereka, barulah mereka mengerti bahwa itu Yesus. Karena itu untuk melihat pertukaran itu, bahwa kematian telah dirubah jadi kehidupan. Hidup kita nggak ada artinya tanpa Yesus, karena kita bisa binasa tanpa Dia. Jadi untuk sampai kita bisa melihat kekayaan surgawi, kekayaan rohani itu, kita perlu datang kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25-30, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Perhatikan, Yesus berkata ini disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi orang yang menganggap bijak, menganggap pandai, justru akan sulit memahami tentang kerajaan Allah. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara lihat bahwa kita tidak akan pernah bisa memahami kekayaan surgawi dengan benar kalau kita tidak dapat pewahyuan, akulupto, dibukakan.
Bahkan orang-orang bijak, orang-orang pandai, orang-orang besar, orang-orang hebat susah mendapatkannya. Karena kuncinya di sini bukan itu. Kuncinya adalah saudara perlu datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Karena Dia lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Belajarlah kepadaku. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan dan butuh hati yang rendah. Karena Dia hanya menyatakan kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lapar dan haus, orang-orang yang betul-betul dalam pikirannya, perasaannya benar-benar merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Jadi pertukaran itu akan terjadi, kekayaan rohani kita akan dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita bisa membeli emas, membeli pakaian putih dan minyak yang bisa melumas mata kita, sehingga kita bisa melihat. Yesus seringkali berkata, kau punya mata tapi tidak melihat, kau punya telinga tapi tidak mendengar, kau punya hati tetapi tidak bisa tanggap. Dan ini persoalan terbesar dalam hidup orang percaya. Seringkali hati kita menebal, telinga kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan, mata kita tidak punya kemampuan lagi untuk melihat Tuhan dengan segala rencana dan kehendaknya. Karena itu biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, datang dengan kesombongan, tidak dengan perasaan cukup, tidak membutuhkan Tuhan. Perasaan itu tidak, kita tidak seperti itu. Kita datang, kita katakan bahwa kita lapar, kita haus, kita rindu, dan Tuhan berkata, jiwamu akan dapat ketenangan. Mungkin gereja orang-orang di Laodikia, mereka kaya, beli segala sesuatu bisa, tapi jiwa mereka nggak ada ketenangan. Karena ketenangan jiwa tidak ada di dalam kekayaan, tidak ada di dalam dunia ini. Damai yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.